Berikutnya adalah golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran darah merah tersebut. Antigen dapat berupa protein, polisakarida, atau molekul lainnya yang dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan. Jadi singkatnya gini, antigen ini akan merangsang pembentukan antibodi. Nah, nanti antigen dan antibodi bersatu bisa menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan. Nama lain dari antigen adalah aglutinogen. Sedangkan antibodi disebut juga dengan aglutinin. Nah, berdasarkan yang hal tadi, maka penggolongan darah itu bisa dilihat di sini. Yang pertama, penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem penggolongan darah sistem AB0. Penggolongan darah sistem AB0 ditemukan oleh ilmuwan Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem AB0 ini dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit serta antibodi atau aglutinin tipe alfa anti A dan tipe beta anti B di dalam plasma darahnya. Nah, ini bisa dilihat di dalam tabel. Jika kita bergolongan darah A, maka kita memiliki antigen A dan aglutinin atau antibodi beta. Jadi kita punya antigen A dan punya anti B. Kemudian kalau kita bergolongan darah B, maka di dalam darah kita itu terdapat antigen B dan antibodi alfa atau anti A. Nah, jika kita memiliki golongan darah AB, maka kita memiliki antigen A dan B, di plasma darahnya tidak ada antibodi. Jika kita masuk ke dalam golongan darah 0, maka kita tidak memiliki antigen, tetapi di plasma darahnya memiliki anti A atau alfa, antibodi alfa, dan anti B atau antibodi beta. Ya, jadi ini yang sering dipakai, sistem AB0. Ada A, ada golongan darah B, ada golongan darah AB, dan ada golongan darah 0. Disebut golongan darah 0 karena tidak memiliki antigen, hanya memiliki antibodi alfa dan beta. Kemudian penggolongan darah yang kedua disebut dengan penggolongan darah sistem resus. Penggolongan darah sistem resus ini ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940. Setelah melakukan riset dengan menggunakan darah kera resus, makaka mulata, yaitu spesies kera yang dijumpai di India dan Cina, makanya disebut dengan sistem resus. Nah, penggolongan darah sistem resus ini berdasarkan ada atau tidaknya aglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Individu yang memiliki antigen RHD, maka dia disebut dengan resus positif. Individu yang tidak memiliki antigen RHD, maka dia tergolong ke dalam resus negatif. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian faktor pengaruh resus. Kenapa harus dikenalkan dengan resus? Jika seseorang memiliki darah RH negatif atau resus negatif, diberi darah ya dari pendonor dengan darah RH positif, maka akan segera memproduksi aglutinin anti RHD.
transfusi RH plus pertama tidak berbahaya, namun transfusi RH plus selanjutnya akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah donor. Hemolisis itu pecahnya. Jadi sel darah merah donornya akan menjadi pecah karena anti-RHD yang terbentuk sudah banyak. Kemudian tadi hemolisis jelas ya. Artinya kalau kita mau melakukan transfusi darah, maka selain memperhatikan jenis golongan darah berdasarkan AB0 tadi, kita harus juga memperhatikan golongan darah berdasarkan sistem resus. Jadi kalau kita A, RH-nya negatif, maka ditransfusi atau diberi darah juga harus dengan A, RH negatif. Demikian juga yang A, RH positif, maka dia harus ditransfusi oleh A, RH positif. Jadi tidak hanya golongan darah A dengan A, B dengan B. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau A, RH negatif harus dengan A, RH negatif. A, RH positif juga harus dengan RH positif. Mungkin lebih jelasnya nanti Ibu ulas di kelas ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas secara langsung. Nah, ini faktor resus terhadap janin saat kehamilan. Begitu pentingnya memilih jodoh dengan cara memperhatikan golongan darah gitu ya. Jadi ketika kita sudah bertemu jodoh, maka kita harus mengetahui golongan darah dari masing-masing. Nah, di sini jika ibu memiliki darah RH negatif dan mengandung bayi dengan darah RH positif karena suaminya golongan darahnya RH positif, maka tubuh ibu akan memproduksi anti-RHD. Sel darah merah janin nanti akan mengalami hemolisis dan akibatnya janin akan mati di dalam rahim, atau jika lahir, bayi akan menderita erythroblastosis fetalis. Nah, ini bisa dicegah dengan cara diinjeksi imunoglobulin atau rogam pada ibunya. Maka sangat penting untuk memperhatikan RH ini. Jadi kalau kita perempuan RH-nya negatif, disarankan menikahnya dengan laki-laki yang RH-nya juga negatif agar bayi yang di dalam kandungan kita nantinya bisa selamat. Nah, ya. Kalau kita RH positif, tidak masalah menikah dengan laki-laki yang RH-nya negatif. Tapi kalau kita RH-nya negatif, nanti diusahakan harus dengan yang negatif. Nah, ya. Nah, ini diagram terjadinya erythroblastosis fetalis. Kemudian ini adalah uji dari tabel uji golongan darah. Jadi kalau ada anti A dia positif, anti B-nya negatif, anti AB positif, anti D-nya positif, maka berdasarkan sistem AB0 dia golongan darah A karena dia punya anti A dan anti AB gitu ya. RH-nya positif karena dia punya anti D gitu ya. Kemudian ini juga masih A tapi ininya anti D-nya negatif, maka RH-nya jadi RH negatif. Ini punya anti B gitu ya, anti AB jadi golongan darah B dan seterusnya. Bisa dipelajari sendiri, jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Kemudian berikutnya adalah transfusi darah. Transfusi darah itu adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Pemberi darah itu disebut donor, sedangkan penerima darahnya disebut resipien. Sekali lagi, pemberi darah disebut donor, sedangkan penerima darahnya disebut resipien. Golongan darah 0 biasanya disebut donor universal karena tidak memiliki agglutinogen yang dapat digumpalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah jika memiliki RH yang sama. Jadi kalau RH-nya berbeda, tidak disarankan. Kemudian golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki agglutinin yang akan mengumpalkan darah, sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah jika RH-nya sama. Nah, ya, jadi perlu diperhatikan juga tetap RH-nya. Artinya untuk amannya, maka golongan darah 0 itu ya didonorkan untuk ke golongan darah 0. Golongan darah